Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur meraja dan rigangka. Apoji lau bisa rajana Allah Subhanahu wa taala. Asaba angka namane na ringi aja pejapang atau siruntuk si watue patarui angaji ngeta sedi kita anan riguruta fi Haji Abdurrahman Abodale risalah Rabbi ja'alni muqimas shalah. Hari makwana naro Kiai waktu malam BA Pak Diola Lena Ustaz Kiai Muda Dr. Haji Andi Muhammad Akmal saya MHI memarai nampak terui angaji kita ya saya. Silakan Ustaz pada tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah nariolo tandri pambulaina mangaji kita karanganna Al-Mukarram Andre Guruta Abdurrahman Ambo Dale, pendiri Darud Dakwah wal Irsyad Labiriolo. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Al-Mukarram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai bagian daripada tawassul dan tabarruk kepada Al-Mukarram, dan inilah si mata ipapole di anak guruna sebagai warga DDI Ad-Dariyin untuk cedek tecedek malai akacueren juareng ri Al-Mukarram Andre Guruta. Karena biasa kita dengarkan ungkapan Andre Guruta Al-Mukarram Ketua Pengurus Besar DDI Darud Dakwah wal Irsyad Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri Andi Galigo LCMA, bahwa untuk mengenal DDI, kenallah Andre Guruta Ambo Dale. Siapa DDI? Itulah Al-Mukarram Andre Guruta Ambo Dale. Kemudian yanai kita naik dan merupakan kembali terima kasih banyak kepada adinda sahabat alumni Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang kalau tidak salah angkatan 9 I'dadiyah yang memprakarsai berdirinya Pondok Pesantren DDI Abrat. Ada ketuanya Dinda Andi Nur Taufik Sulfikar Eka Putra dan seangkatannya yang memprakarsai pendirian Pondok Pesantren DDI Abrat. Abrat itu singkatan Abdurrahman Ambo Dale yang berlokasi di Kecamatan Manggala, Antang, yang salah satu di antara kiatnya yang dilaksanakan di pesantren itu adalah mengaji kita karangan Al-Mukarram Andre Guruta Ambo Dale. Satu di antara karangan beliau terkait dengan sempajang risalah Rabbi ja'alni muqimas sholati fi bayani ahkami wa hikamis sholati. Jelaskan Rabbi ja'alni,
puata pancaji kak wawasi mata tatonga sempajang. Ini kembali waktu sesi pertama Quran Ipalatura Makada. Rabbi ja'alni itu bagian daripada surah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa. Surah Ibrahim ayat 40. Ya tetangingi tarangkangi hukum-hukumna nanya hikmana sempajangnya. Dan sore ini kita akan melanjutkan kembali sesi kedua, yaitu di Al-Faslu Tsani, pasal makaduai, kita ayah. Setelah sesi pertama, Al-Faslu Awal, furan dari peraturan tentang makna kalimat as-shalah sempajang, maknana menurut bahasa kalimat as-shalatu perloduan, maknana pamase, maknana asenang. Makutoro anda guruta di pasal yang pertama, furatoni na palaturan definisina pengertianna sempajangnya as-shalatun menurut fukaha, yang itu sai werekada nania lokedo matentu ipa mulai takak bere ihram ipa capuri nasabah bere salung. Itu pengertian yang disampaikan oleh Al-Mukarram Anda Guruta. Kemudian angka napi yang ngeram aku kuangi. Waktu sesi pertama saya sempat ingat pamulana lari bicarai walupai. Saya kemukakan waktu sesi pertama pentingna pelodoanna tomatoi ri anakna ijabat dakwah mamoso na itari malam purifuangi. Contohkan nih imam, salah seorang imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais, baraka pelodoang China indokna, macai indokna, pelodoang anakna najaji. Apalagi pelodoang dalam keadaan kondisi yang zona nyaman. Nah, Pak Imeng, begitu pula karena makna sholatun dari segi bahasa itu pelodoang, makutoro Pak Imeng mamusoto ijabat dakwah juga dikabulkan doa kita nareko guru melodoangi anak guruna. Al-Mukarram para pembina asatis mendoakan santri-santriwatinya. Ini ada kisah menarik juga ritujunna pelodoangi engkasih di waktu diadakan pengkaderan ulama, pendidikan kader ulama PKU mungkin istilahnya, di satu tempat di Jawa. Jadi kiai-kiai muda, para pimpinan-pimpinan pondok yang masih umurnya masih muda-muda itu dikumpulkan lagi untuk diberikan training of trainer. Dan karena yang memberikan ini salah seorang kiai sepuh, kalau tidak salah yang omnya Menteri Agama ini pamannya, ya, yang alumni Azhar juga, Kiai Haji Mustafa Bisri, ya, yang selitin dengan Al-Mukarram Anda Guruta Mudathir Roci di Al-Azhar, selitin dengan Gus Dur, ya sudah berketemu Guruta Mangkosok. Nah, suatu waktu ini diceritakanlah, ini Kiai Haji Mustafa Bisri menceritakan pentingnya seorang kiai mendoakan santrinya. Itu beliau cerita suatu saat di pesantrennya sehari anak-anak benak, nakal. Dan karena seniornya, anggaplah yang kelas 3 aliyah atau mahasiswa di situ yang diperbantukan membina adik juniornya melapor kepada Pak Kiai Makada cauna binai yare anak santri juniore dari kanan, dari kiri, utara, selatan, atas, bawah tidak mempan. Jadi ada itu istilah mengatakan kalau tidak bisa dibina, dibinasakan.
tapi jangan juga dipakai ini ya. Ya, melapor ini santri senior kepada Pak Kiai. Makadai Pak Kiai alem manenga asenna. Ternyata ada 10 anak-anak di situ, ditulis namanya. Nah, kemudian besoknya sangadi mataja nih denre iare santri senior maka daman rasa no purani lapor asemu 10 iare liu senak betana benana dikira mau dipanggil sama Pak Kiai untuk ya bagaimana lah pembinaannya oleh Pak Kiai. Sampai si minggu purana nak berang asena 1 minggu setelah dilapor namanya tidak ada reaksinya ini Pak Kiai. Tidak ada yang diharapkan oleh pembina senior tadi ini yang santri senior. Maka majak degage. Jadi memberanikan diri menghadap kepada Pak Kiai. Pak Kiai, purani walang asang-asana 10 anak santri menae, betae. Nawita si minggu ye, degaga yang karina, yuk biasana. Ya, aga waselik ner walangi asang-asana. Maka dari Pak Kiai, oh, yaro katana wello yaro asana 10 santri benae. Nasabah loka moto masem pajat tahaju tungke mata tahaju ka wello doange 10 anak benar pajak paja benar lolonge pati ruang dan ternyata 1 minggu terus wello doang nang degrutta ya Pak Kiai. Nah, inilah intinya wakada doa seorang guru kepada santrinya mamuso. Nah, ternyata ya ada guru tak Mustafa Bisri ya. Nah ceritangi koro pendidikan kadar ulama yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan pesantren muda. Sisena pajai makberi materi pelajaran anu karam Kiai Mustafa Bisri ini. Tepat engka salah sedina pimpinan pesantren muda ya. Tepat langsung nak do guru tak mencium kakinya. Rokok ikuro. Makada tak dampengak maraja Pak Kiai. Itu denre tasani tatarangkange engkana ayat kutu 10. Saya termasuk dari 10 orang yang ditulis nama itu. Nah, asakun merosek di kutu. Yang kita ceritakan tadi itu. Iya nama kukuan. Mancaji tahu nak. Saudara pesantren saya. Nah, aga yala guruku makada. Nah, inilah juga tadi di samping pelodoan atau materi anaknya sama juga pelodoa guru kepada muridnya. Karena perlu kita paham bahwa kalau orang biasa mengatakan orang bijak, orang tua itu ibaratnya menurunkan kita dari langit ke bumi. Alena paturung puelangi kupot tanangi. Guru yang menaikkan kembali kita dari bumi ke langit. Ya, antara peran orang tua, guru, ande guru tak, ustaz azatis di pesantren di mana saja itu sangat-sangat signifikan. Makanya tabe dalam dunia pendidikan juga kita paham bahwa ada namanya trilogi pendidikan. 3 sumbu, 3 onrong, 3 sewa yang terkait erat dengan pendidikan nasi ditahu. Yang pertama, ya guruku sekolah, yaitu pendidikan di rumah tangga atau di keluarga. Nah, jadi siapa pendidik di keluarga atau di rumah tangga, itulah orang tua. Yang kedua, pendidik di sekolah, pesantren, kampus adalah guru, ustaz, ande guru tak, dosen. Yang ketiga, pendidik di milieu lingkungan masyarakat. Siapa itu? Thomas, tokoh masyarakat. Toga, tokoh agama. Toda, tokoh pemuda. Yang jelas, Joreta Kuro itu juga yang mendidik. Jadi 3 sumber pendidikan tadi tempatnya rumah tangga atau keluarga, sekolah atau pesantren, madrasah, dan masyarakat terpadu pai telue. Angkamana ke pesantren aku kuangai. Jadi 3 sumber di sini diistilahkan mereka semua pendidik. Orang tua di keluarga atau rumah tangga namanya pendidik biologis, nasabah alena jajangi anak-anak. Guru tak, ustaz, dosen itu adalah pendidik akademis. Alena pak guru, ria guruna.
Tokoh masyarakat adalah pendidik sosiologis. Jadi kemana is-isna. Pendidik biologis orang tua, pendidik akademis, Ande Guruta, ustaz, dosen, guru, dan pendidik sosiologis. Ternyata inilah keunggulannya idik pesantrennya. Nasabah angkamanan ini terlalu ya satu paket fungsi ustaz, fungsi al-mukarram, fungsi Ande Guruta, pembina sebagai orang tua di keluarga guru memang di pesantren madrasah dan di masyarakat juga lingkungan itu. Jadi inilah keunggulan daripada pesantren yang memang basis daripada Darud Dakwah wal Irsyad. Alhamdulillah. Kemudian makutokoro faimang ritujunna adanna Ande Guruta ri capa pas selama mulangi yang di layar sekarang ya. Ianar itu ya pak kesuwiang tampuk baca-baca ya. Ada nenia kedo mat tentu maksudnya harus sampajange tampuk baca-baca misalkan doa iftitah, surah Fatihah, tasbih dan sebagainya. Makutokoro kedo tetota, rokota, iktidalata, sujudta, tudata, beresalata, narifa mulai nasaba takbiratul ihram, ya naritu Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar. Jadi nanti penjelasan selanjutnya kita nanti guru terangkan rokok-rokoknya sampajane. Jadi termasuk rokoknya sampajane maka dua. Yang ketiga takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Ribat capuri nasaba bereseleng ya naritu assalamualaikum. Jadi assalamualaikum itu rukun salat yang ke-12. Mapodata assalamualaikum warahmatullah isunnakan mitai pundak kanan yang kanan itu ya, yang kiri itu sunatnya. Nah, sehingga angka itu biasa yang kalinya adan Guruta dan tomatota ya mungkin semacam papat tepulah maka angka tu gau kusampajane ada perbuatan dalam salat itu narek ko ipegau iya rogau batali sampajane narek ko ipegau iya rogau batali sampajane lu ke sampajane narek ko tosi tan ripegau dek nari jama ya ro gau dena sa sampajane ipegau batali sampajane atau lukai tan ripegau dena sah dikerjakan batal sholat, tidak dikerjakan tidak sah sholat. Jawabannya beresan lengeh. Assalamualaikum. Nasabah kufuran baca assalamualaikum warahmatullahi yang pertama atas limatul ula selesai ini sampajani. Dianggap batal sholat. Tapi narekotosi dek nari baca assalamualaikum den nasa sampajani nasabah rokona sampajani. Nasabah ya sange rokong gak tempat dingi walai harus ipegau. Ipak dupa ipasan yang asah. Nah itu dari selengnya. Kemudian, nah lima itu pada mak baca, ya. Jadi ini juga hikmahnya Adinda memberikan amanah. Iparewa memang ini hanya terakhir dipelajari saya pribadi sampai sana juga ditondrong nih. Itu pelajaran bahasa daerah ini mak baca. Saliwanero ya dengan memulai kembali ala bisa karena biasa ya ibarat pisau ya sepemang ya karena namun itu saka-saka tapi saya pakai prinsip engkau tuh biasa caraman dan memang ada seorang nabita betuana nigi mengaji mak baca Quran ya takak tasaka-saka batina mengaji runtuk 2 palang. Makin yang kedua apalah naruntuk tata saka-saka yang mengaji. Apalah pertama apalah mengajimna. Sek di huruf 10 apalah nasaliwana ramalang. Tapi kutama ramalang bisa sampai 700 kali lipat. Yang kedua runtuk to apalah nasabah resona tasakana. Itaki reso. Reso patamang ini nama lomo nalete pamase dewata sewai. Hanya dengan usaha keras tak kenal lelah memudahkan rahmat Allah datang kepada kita. Jadi makanya
segala sesuatu itu tidak dilihat endingnya, tapi dilihat prosesnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Aqra da sanadita majapuhung Allah taala de tunaitai forena watakalemu. Allah tidak melihat bentuk fisikmu, kecantikan wajah, kekuatan tubuhmu. Tapi Allah melihat adalah hati dan proses perbuatanmu, amalakmu, hati dan perbuatan. Nah, aku tahu nih ya awalnya tasaka-saka kalaman, ya, alhamdulillah juga ya, memputar cedek-cedek nih. Apalagi jadi ada sahabat yang tanya, bagaimana kalau mengaji dalam keadaan lancar? Maka Nabi ta ma'al kiramil barara. Onrona atau onrona, ini biasa ya aku di sini kan onrona, matandrefi bersama dengan orang-orang yang dimuliakan Allah, syuhada, an-nabiyyin, ya, dan sebagainya. Zomiyun, zomiyat, ya, virtualiyun, virtualiyat, Pak Isro, istilah nama kukuangi, karena kalau siruntuk kan hadirin, sekarang ini hadir out, ya, hadir out, zomiyan, zomiyun, zomiyat, virtualiyun, virtualiyat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faslu tsani. Wah, cakap bacanya. Tapi ya di layar saya tetap pakai kitab yang ada di sini. Si pada muah. Ini kitab yang saya pegang ini cetakan pertama 1982. Karena 1982 memang Al-Mukarram Anda Dura Mahmud Dale mengarang kitab ini waktu beliau di pimpinan pesantren DDI Manahilil Ulum DDI Kabalangan Kabupaten Pinrang 1982. 77 sampai 96 beliau di Kabalangan. Al-Faslu Tsani, pasal maka dua. Onrona. Nah, jadi inilah bahasa bakunya kedudukannya. Ini kan onrona biasa talifau. Onrona. Sama juga itu apa ya? Jadi onrona bahasa tulisan, onrona bahasa lisan. Sama juga kita berbahasa itu. Waktu kami sementara di strata 2 diajar oleh Al-Mukarramah Profesor Dr. Haja Andi Rasdiana, mantan rektor IAIN Alauddin Makassar, mantan Dirjen Bimbaga, sekarang beliau masih sehat. Itu mah biasa ide yang kalina ifau makadaki tolak ukur, ya, tolak ukur. Ternyata menurut yang baku bukan tolak ukur. Ku tolak peluru tuh, tolak peluru. Tapi yang baku tolok ukur, menolok, ya. Tolok ukur. Ya. Tolok ukur. Jadi samalah juga kita berbahasa, kalau bahasa lisannya praktek dokter. Tapi ku bahasa tulisannya praktikum, dengan kata praktikum. Dan lain-lain. Tentu dengan kebiasaan-kebiasaan samikna wa ta'na mendengar kita. Nah, al-faslu tsani, onrona sempajangnya dari agama asal lengenge. Ya. Kedudukan sholat dalam ajaran agama Islam. Nah, kemudian ya. Naiyah ya. Onrona sempajangnya dari agama asal lengenge iyana si puasa aliri porena agama asal lengenge. Jadi kedudukan sholat dalam ajaran agama Islam dikenal aliri porena, tiang penentu agama Islam. Itu dalam nyanyian klasik Al-Mukarram Regruta yang memang judulnya Sempajange Rokona Ogama Asal dan seterusnya. Ini ketutup sampai Porena. Kemudian lanjut baris ketiga Rokona aliri Porena agama selenge tunrengi manengi betuanna si sumpung manengi berkaitan erat semua
limai rokonna asal lengan. Jadi sholat itu sangat erat kaitannya dengan 5 rukun agama Islam. Sampai di sini dulu. Daripada tuh ku mengajak ku halaqah. Halaqah kan artinya bundaran ya. Mengajak ku pesantrennya waktu kita idadiyah, sanawiyah, aliyah, S1 dan sebagainya, itu halaqah, sistem bundaran tudan deguruta, mak depungan ide iolona, melingkar, itu halaqah namanya. Ya ku bicara ogina, tudas sifulung, ya, yang sekarang ini dihindari sifulungnya, ya, menghindari kerumunan. Kalau bahasa Indonesianya FGD, fokus group discussion. Nah, ini pernyataannya Mukarram Regruta, makada si sumpu manengi limai rokon agama selenge. Sebelumnya, tapi sahabat sekalian, ya gurui ku kitab hadis waktu ta'idadiyah dan sampai sekarang ada itu kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis makaran dari guru tak kuru hadis-hadis pilihan. Yang pertama kan innamal a'malu binniyat, di situ yang panjang. Yang kedua ini hadis tentang rukun Islam. Itu diceritakan sebagai pengulangan apa itu sifat anak gurungnya. Minimal angkatan lu itu sifat anak gurungnya. Ada 3 sifatnya orang belajar dengarkan ceramah. Yang pertama sekilas info. Anudin ke yang kalinga. Yang kedua gunana gurungnya ceramah. Yang kalinga tazkirah, maparengerang anu hura yang kalinga yang ngerangi femeng. Nah, sabab itu parengerat tak kemampuan tak ini masuk mutama. Apalagi kalau umur juga jelita itu jelang 50 tahun. Ya kalau masih balita, bawa 50 tahun ya masih manumufah. Bahasaku ya jelita nak, patapun pak tomurukku. Jalan 50 tahun masuk mutama nih. Jadi perlu diulangi kembali. Yang ketiga gunanya mereka dengan ceramah atau mak guru mencocokkan pendapat. Pendapat itu bahasa Bugisnya pataro. Pataro ada guru ta'a, pataro nih pataro agak bersama agak perbanding agak perbedaan. Nah, maparengar apa emang? Sik di waktu Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak guru di masjid sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain tudang itu nasibun nih halakah mengitari Rasulullah. Tako angkat tama kalolo. Ada seorang pemuda yang langsung masuk dari pintu masjid. Jalan pemuda ini tidak ada yang kenal. Dengan misen nih. Maka ada ingin jadi lapo kalolo ia melampai toni luakna, gemekna, marotak toni wajuna bekas debu di situ. Tapi langsung temel lotabe mak juluk-juluk nak julek ke sahabai tudang yolong Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak pasti tumpuk utuh. Dekat sekali. Umar bin Khattab yang terkenal dengan sahabat yang tegas ya, bukan keras, tegas. Kan pengarang itu ceritanya Umar bin Khattab nasabah alena fore tolok jagoan bahasa Indonesia na. Waktuna awal dakwah Nabi ta melodo mata Nabi ta. Allahumma hdi bi ahadil umarain. Allahumma hdi bi ahadil umarain. Puang talangi apa tirwat bajet tama kasih selen salah sedina 2 umareng pak masak ge mana mataru tolo betul aku taman selesai di karena wading memperkuat ajaran agama. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Nah, inilah yang khalifah kedua Al Faruq gelarnya palaisan antara ja'i dan niat deceng dan niat ja'i Furqan. Yang tidak dapat hidayah adalah Umar ibnu Hisham. Umar ibnu Hisham asanna Abu Jahil. Abu Jahil kan patelaran. Ambokna ya simbol kebodohan. Tapi kebodohan itu bukan karena bodoh otaknya, tapi kebodohan karena tidak mau menerima kebenaran yang ada di depan matanya. Jadi Umar ibnu Hisham. Nah, Umar bin Khattab berdiri tetong. Meloi kasih kebelakan ini pemuda kurang ajar ini. Kita saja tidak pernah duduk begitu depan Rasulullah, apalagi Pak Guru ya.
Ia dengan miseng tepat tudang. Itu tetong Umar bin Khattab makur Nabi tak duduk aja. Apa Nabi tak niseng maka hingga kaloloy. Ini diceritakan di hadis kedua Arba'in An-Nawawiyah ini. Ini kaloloy kan pemuda ini malaikat Jibril yang berwujud manusia. Nah, agak kata malaikat Jibril tuda yang Nabi tak loy waktu tanah. Malaikat Jibril bertanya bukan karena tidak tahu, tapi loy waktu tanah supaya Nabi tak nah jawab ini setelah sahabat kamu begitu juga. Ada orang bertanya, memang tidak tahu, lomo to nih. Engkau makku tanah ingin papal barengi tomarin kalingai nasabara lena makku tanah. Dia tahu, tapi melalui wasilah dia bertanya untuk jawabannya dikatakan oleh halayak mustamiin paling kalingai. Yang ketiga, engkau makku tanah menguji. Ya, nah, semuanya ada. Yang jelas makku tanah untuk apalang. Ya, nasabah mandalla ala khairin kana ka ajari fa'ili. Ini mapa mula sek digau deceng. Nak barakah kita we nasabari di mapa mula maka amal jariah. Sama juga adinda semua ini yang perkasai mendirikan istilahnya tim 9 ya. Tim 9 atau Wali Songo karena di DDI Abrat 9 itu bahasa Bugis kan angka ceme, angka di atas ya. Ceme itu untung di atas. Dan kan pemetaan itu aserah. Ya. Nah, kita bertabaruk ke sana. Nah, oke. Ini termasuk ya, mak baca kita ya. Dari Abrat banyak semua kegiatan-kegiatannya. Sosial, keagamaan, Masya Allah. Nah, agak aku tanah yang malaikat Jibril deh. Ya Muhammad mal iman. Agak saya tepe. Nabi tak. 6 rukun iman. Al imanu antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Ini orang caji enang rokona tepe. Maksudnya si malaikat Jibril mal Islam agak seseleng. Nabali sa Nabi tak. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam. Maksudnya si malaikat Jibril mal ihsan. Ada ihsan. Nabali sa Nabi tak. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sampai kung Allah Ta'ala pada Tuhan mita puangi. Ya kuda mulai mita puangi yakinlah nita ko puangi. Artinya itu ihsan istilahnya perasaan kita senantiasa dilihat dimonitor oleh Allah. Na itamana pung Allah Ta'ala atto natita atte nalilata adupana landro aleta. Kedo-kedota. Jadi ibarat nareko maceki ujian, kalau kita ikut ujian, engkau pengawas. Ya, pengawas itu tuda yolota tidak mungkin kita masalah kedo atau kedo salah. Tidak mungkin maturu. Ataukah ada CCTV, candid kamera. So tinggi, makutoni, engkau pengalat alam mite ampe kedota, apalagi malaikat malaikat rakib mencatat amal soleh, malaikat atid mencatat amal salah. Tapi malaikat itu kan mencatat. Tapi sekarang ini di samping mencatat malaikat masuk itu nih, karena HP kamera, candid kamera. Oke. Kalau kita perasaan begitu itulah ihsan. Jadi 3I. Inti pokok ajaran agama itu 3I. Iman, Islam, ihsan. Makanya itu kemat ceramah ki. Kata biasa mat ceramah, coba dilengkapi yang 3 ini. Syukur ima puji secara jannah pun Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Biasa letuk mikro 2. Nikmat iman dan Islam. Dia ke ihsan. Ditambah ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Jadi iman 6 rukunnya, Islam 5 rukunnya, ihsan 1 rukunnya. Makanya kalau ada pertanyaan mengatakan di pesantren, kam arkanu dini, siaga rukunnya agama. Rukun agamanya dia kada rukunnya selengi. Kam arkanu dini salata. Sendi, tiang, pokok agama ada 3. Apa itu? Iman, Islam, ihsan. Nah, rukun iman ada 6. Rukunna selengi angka 5. Rukunna ihsan sekdi. Ya ku tambai 6 tambah 5 tambah sekdi. 6 tambah 5 tambah 1, 12. Ternyata inilah salah satu hikmah dari banyak hikmah. Kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Simbol angka 12 karena 12 inti pokok ajaran agama.
6 rukun iman, 5 rukun Islam, 1 rukun ihsan. Sehingga dan 12 angka 12 juga ini di sisi Rasulullah SAW ada 3 in 1. 3 tapi 1. Istilah 3 in 1 itu kan sama seperti di Jakarta Jalan Tamrin, Jalan Sudirman. Ya pada di lalu otoy, ada kota lu di sana. Kalau 1 penumpang, 2 penumpang harus mengambil 1 yang kita bayar untuk Pak Genet telu mengatasi kemacetan. 3 in 1 maksudnya 12 itu ada 12 sama-sama tanggal 12 kejadian menarik pada diri Rasulullah SAW. Ada ya roh? Nabi dilahirkan ijazahnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedua, Nabi letu iku Yasrib Asyriolona Madinah. Yasrib itu nama dulunya Madinah. Yasrib artinya majemeng, tidak teratur, marota. Nabi mengganti Madinah yang teratur, berperadaban, mudun, supremasi hukum. Itu namanya Madinah. Jadi bukan Yasrib seperti nama pesantren di Sopeng itu. Yasrib itu yang didirikan 1982 juga oleh Al-Mukarram Ande Guruta Daud Ismail, yang seperguruan juga dengan Al-Mukarram Ande Guruta Ambok Dale, murid awalnya Ande Guruta Pengaji Sadat di Asadia Sengkang. Itu pesantren Yasrib itu bukan Yasrib seperti nama dulunya Madinah. Yasrib itu singkatan, kepanjangannya Yayasan Perguruan Islam Datu BOW. Yayasan Perguruan Islam Datu BOW. Fundatu BOW itu Datu Sopeng ke-14 yang pertama memeluk Islam di Kabupaten Sopeng tahun 1609 Masehi. Yang pembawa agama Islam di situ Syekh Abdul Majid yang kuburannya di Matabulu itu. Matabulu Syekh Abdul Majid. Nah inilah Datu BOW untuk mengenang kembali nama Datu di Sopeng itu. Yang pertama memeluk Islam 1609 Datu BOW. Nah, itulah diabadikan menjadi Yasrib. Ada lagi pandangan mengatakan kenapa dikatakan Datu BOW? Nasabah Kabio-bio Maroki, Kabi Maroki, Kidal, kiri dalekan. Oke. Kemudian yang ketiga, jadi itu kan kalau kita baca sejarah panjang sejarahnya itu Nabi Muhammad tiba di Madinah itu di Yasrib 12 Rabiul Awal. Coba pertanyaan kenapa hijrah itu Muharram? Nah, itu nanti panjang pembahasannya itu. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga almarhum wafat 12 Rabiul Awal. Inilah pengaturan Allah Subhanahu wa taala 3 in 1 pada sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal itu. Oke. Nah, terkait dengan rokona selenge, yare narampe Al-Mukarram ante guruta Mbok Dale, maka dah sempajangi berhubungan erat dengan 5 rukun Islam. Aga dasarna berhubungan erat sempajangi si 5 rukun selenge, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah, ini juga ada di antara masyarakat kita biasa napasi gilingan tak balik ya roh. Rukun napancaji rukun Islam ketiga puasa, rukun Islam keempat seke. Ya, angkasih di ibu guru TK, kebetulan pernah ikut di mobil, macet kotoy. Nah, ya roh kasih di mobil itu kasihna wijaku waktu na TK. Nah, sekarang kan sudah di Mangkoso itu. Di situ menyanyikan rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Mate ibu guru TK. Maka dapat ya nasi ya ufak guru ang ikut TK. Rukun Islam ketiga adalah puasa. Rukun Islam keempat seke. Maka kemana tak balik? Maka dia ibu guru TK. Kan naseng ma puasa ya lo tahu apa mas seke. Ma puasa ramalan apa ma pasu seke pitara. Karena itu seke pitara. Kata saya seke harta, mal. Pak ayatnya maka ada akimus sholawatu zakah, kurang lebih 70 ayat itu situlah ya. Akimus sholawatu zakah. Nah, oke. Di antara fakta maka ada ya Rasulullah berhubungan erat bahkan mengandung 5 rukun Islam. Lalu memitai. Yang pertama, rukun Islam yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat, 2 pernyataan, pengakuan, penyaksian. Kalimat syahadat yang pertama namanya syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Ini yang harus diperbanyak kita baca di bulan Ramadan.
maka ada sana bitta angka tu apa berekada sikiri na poje na bitta na rekuna baca umakna. Yang pertama perbanyak membaca syahadat tauhid. Itulah menjadi asyhadu alla ilaha illallah. Perbanyak membaca istighfar wa astaghfirullah. Perbanyak minta surga, as'aluka ridhaka wal jannah. Perbanyak minta perlindungan dari neraka, a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya naik apa sikri na ular ramalan. Ya. Sikri na ular ramalan. Jadi ya to suku pelo duana ramalan, apalagi pelo duana 16 ini nanda lainnya. Ayo oke. Makasih Dinda Ustaz Ilham di Lampang. Ini tadi yang saya bilang, elona anak ahlai ya. Elonakku guruna lagi. Ya, sekarang makaflah dipandu oleh Ustaz Afinal Kiram Ustaz Ilham Aziz di Lampang. Nah, syahadat tauhid. Jadi 4 ini, jadi kalau doanya, apalagi malam 16 ini kan, ya doanya bulan Ramadan itu, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya rahim. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, engkau Tuhan Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, senang menerima maaf, fa'fu anni, maafkanlah hamba. Ya, sehingga ya tone itu di Facebook, di apa? Di medsos, nukik layarna. Ya termasuk ke Facebook. Nah, Kakanda Herman Tabi yang memang banyak istilahnya ini. Hari Apang Nasional. Onak nih wani seplon maka nangkati apa tahu nah sabab ini kan ya roh masyarakat dan saya kasih baca roh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu tuhibbul afwa fa'fu ini setengah bawang apang itu kan bahasa Bugis, bahasa Arabnya afwan ampunan kok tak dampoi kak doa dalam bentuk simbol tafaul bicara ya arakna senu-senu nak bicara gina dan memang Rasulullah SAW mencontohkan dalam berdoa Nabi, kan minimal ada 2 caranya. Doa lewat verbal kata-kata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Rabbana atina. Ada juga doa lewat simbol. Lewat simbol tadi ini, sepertilah simbol apang. Pertanyaan, adakah contohnya Nabi juga berdoa lewat simbol? Ada. Coba baca hadis Rasulullah, baca sejarah. Sewaktu Madinah, musim kemarau, tikai. Maka Nabi ajak masyarakat untuk salat istisqa, salat melobosi. Ya, apakah di lapangan atau di masjid. Dan Nabi naik khutbah 2 rakaat itu ya. Menrek maka tok banabita. Waktu maka tok banabita masa rubang nih. Nabi pakai sorban. Sebelum turun dari mimbar, sebelum Nabi tak boleh mimbar ya. Yuqallibu ridha'ah. Nabi membalik sorbannya itu di hadis. Maka dan guru tak syarah hadis na pahang makada akatana nabita nabalik sarubenna isaliwangi matanre nakali mana mangolo kiblat ya nabita mengangkat tangannya tinggi-tinggi kemudian menghadap kiblat isaliwangi ropelo doana nabita Nabi juga membalik sorban akatana melodoto nabita buang tak balik keadaannya politik kak menjadi bosi ya Allah balikkanlah kondisi dari kemarin menjadi hujan ya nenek na pahang masyarakat tamakada kutikai balik sularae balik wajuh balik difae nah balik bas sularakna wajuna difakna dengan ada sempadan istisqa nah, jadi istisqa juga baru pakai ini sama juga kalau 10 Muharram Asyura ya mapas sagena buke pasae buke Alaska kalau Makassar beli perkakas rumah tangga ini untuk meraih rezeki kalau macam di Bugis itu melipat perkakas yang dimulai dengan huruf pah Pasero, Panteng, Patapi, Pamutu, Pajero, Pasero dale. Oke, sah-sah saja tafaul. Tapi jangan lupakan salat duha. Salat duha ya, bukan salat wak duha. Kalau wak duha walel itu. Salat duha, papas agena dale, papas yang podale, apa kata jangati. Ya, atau salat isyraq, 2 rakaat, arwah, 10 ya. Itu kan bagian daripada itu. Nah, ternyata salat ini coba kita lihat syahadat awal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah dan syahadat kedua syahadat tauhid itu kan ada dalam salat apa salah satu rukunnya sempajane ya syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah nah pakai mas salawat
baru salam, baru tertib. Itu rukun sholat juga. Jadi unsur syahadat dalam sholat ada. Kedua, rukun sholat sampai jam 5 menit ifigoi. Tetung, baca-baca, kedo-kedo. Rukun sholat yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, zakat. Pertanyaan, mana unsur zakat dalam sholat? Tiga unsur nasak ada sempajang. Ya kumasuk ke kibai fitara maupun warang parang, duit, fulus yang kita keluarkan atau harta. Harta yang kita keluarkan atau uang ini itu kan butuh waktu untuk mencarinya. Butuh waktu untuk sapa dalek halalak na uang ni. Ipasadianga waktu tak. Napar untuk dalek karena kelebihan wajah ni seke pitarata, wajah ni seke orang parata. Artinya sempajangnya juga butuh waktu. Kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi inna salata nih sempajangnya kewajiban nih alal mu'minina di sisi atau mata kitabang anu tentu mauquta engkau tunah. Jadi memang sama dengan salat itu bukan atau mengaji bukan kita mencari waktu luang tapi meluangkan waktu. Kalau mencari waktu luang sisa-sisa waktu banyak beratu. Tapi kalau meluangkan waktu saya terus ter. Nah, ini tadi waktu dipakai asam pajang. Para tuh masuk ke yang keempat, rukun Islam yang keempat puasa. Pertanyaan, tiga unsur puasa lada sempajang. Maka ada unsur puasa lada sempajang, mas sempajaki teman dan minum. Kapan makan minum batal sholat. Rukun Islam yang kelima, haji bagi yang mampu. Mana unsur haji dalam sholat? Menghadap kiblat. Makanya rokona salah satu di antara syarat asana sempajane mustaqbil kiblat, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Makanya itu lapalan niat sempajata ifotoi bagi yang pakai itu usolli fardal maghrib misalkan salata rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muma lillahi taala, mangolo kiblat. Jadi haji kiblat ada unsur dalam salat juga. Tapi dia tosat di makadah kufalik mapa kuroi cukup ni mas sempajana bali maut tuh. Ya, dia makinga ma puasa masak atau haji pak kemana nih tidak. Untuk bina, untuk muliana. Tapi saya kira sudah hampir jam 6. Ini juga ada waktu buka puasa kami di Sekretariat ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Setiap hari Maidatul Rahman di situ. Ini bersama lagi untuk silaturahmi dengan teman-teman. Tapi Dinda Andi Taufik nanti dilanjutkan lagi sesi berikut. Ya, yang terkait dengan ini. Jadi napir set dia linia ya. Depa napir terlalu apa? Begitulah. Bertahap, step by step. Berkelanjutan. Yang memuarik nama seki hak barakaki pungal atala ditujunna ya. Bisa Andi Taufik, saya doa saja ya. Iya, silakan Ustaz. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi muqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya sarta ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk Al-Mukarram ada gurta ambil dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul musta'an wa la tuklan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tabe Dinda Andi Taufik. Nanti diinformasikan berikut untuk sesi berikutnya Tabe. Iya. Kemarin yang petarakaun retak nasa bapak disenget tak. Iya, Tabe. Iya, kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pembahasan selanjutnya. Sesi berikutnya nanti dia sampaikan lagi Tabe. Iya. Kasih.